Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi tentu dalam materi kemuhammadiyahan. Pada saat ini, kesempatan kita untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh teman saya dan disimak serta dicatat. Terima kasih. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Silahkan dibuka buku paketnya bab 2 tentang kaderisasi Muhammadiyah. Untuk tujuan pembelajarannya, nanti peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian kader dan kaderisasi serta tujuan perkaderan Muhammadiyah, jalur kaderisasi, jenis dan bentuk perkaderan Muhammadiyah, ya. Kemudian membiasakan diri berfastabiqul khairat dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Silahkan dibuka poin A halaman 37. Kita masuk ke pembahasan. Dalam suatu organisasi apapun termasuk Muhammadiyah terkandung 3 komponen utama, yaitu pemimpin, kader, dan anggota. Dengan demikian, maka dinamika suatu organisasi dan masa depannya tidak bisa lepas dari keberadaan anggota dan kader. Kader secara bahasa adalah anggota inti. Anggota inti yang menjadi bagian terpilih dalam lingkup dan lingkungan pimpinan, serta mendampingi di sekeliling kepemimpinan. Kader bisa berarti pula sebagai jantung suatu organisasi. Jika kader dalam suatu organisasi lemah, maka seluruh kekuatan kepemimpinan juga akan lemah. Kader berarti pula pasukan inti. Ya, jadi orang-orang yang berkualitas, yang terpilih dan berpengalaman dalam organisasi, taat pada aturan, dan berinisiatif yang dapat disebut sebagai kader. Ya, itu pengertian dari kader. Kemudian, istilah kader berbeda dengan istilah kaderisasi. Dalam KBBI, kaderisasi mengandung arti sebagai proses melahirkan kader. Kaderisasi merupakan usaha pembentukan seorang kader secara terstruktur dalam organisasi, yang biasanya mengikuti ketentuan tertentu. Dengan demikian, kaderisasi adalah suatu proses kegiatan sebagai upaya melahirkan kader. Sedangkan kader adalah sosok individu atau kolektif yang menjadi tulang punggung organisasi. Itu perbedaan dari pengertian kader dan kaderisasi. Dalam suatu organisasi, termasuk persyarikatan, kader menjadi sangat penting karena dapat dikatakan sebagai inti gerakan organisasi. Di samping itu, kader juga merupakan syarat penting bagi berlangsungnya regenerasi kepemimpinan. Karena itulah, Muhammadiyah sebagai organisasi kader selalu memperhatikan dengan serius mengenai proses kaderisasi yang dijalankan. Jadi kalau tadi kaderisasi itu kegiatannya, jadi kegiatan atau ya proses untuk melahirkan kader itu disebut kaderisasi. Kalau kader itu orangnya, gitu ya. Kemudian poin berikutnya, Muhammadiyah sebagai organisasi kader. Semasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, kegiatan yang dapat dikategorikan perkaderan ditunjukkan dengan upaya-upaya beliau dalam membina angkatan muda untuk belajar mengembangkan misi gerakan Muhammadiyah, khususnya bagi umat Islam. Jadi sudah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu. Proses kegiatan kaderisasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk formal maupun non-formal.
Sedangkan pada masa sekarang, proses kaderisasi Muhammadiyah dilaksanakan melalui 4 jalur, yaitu keluarga, amal usaha, ortum, dan program khusus yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Kader atau disingkat MPK. Bagi Muhammadiyah, kader merupakan bagian inti dari anggota, yakni anggota yang utama dan berperan sebagai anak panah gerakan Muhammadiyah. Nah, sekarang adapun potensi sumber daya kader dan anggota yang dimiliki oleh Muhammadiyah, yaitu jumlah anggota dan simpatisan yang banyak dan tersebar di berbagai bidang keahlian. Segmentasi kader berdasarkan kelompok umur dan status terdapat di berbagai organisasi otonom atau ortumnya Muhammadiyah yang tertera. Ada 7 ya. Kemudian jumlah siswa dan mahasiswa di perguruan Muhammadiyah sangat banyak dan merupakan kader-kader Muhammadiyah. Keluarga, tokoh dan anggota Muhammadiyah merupakan sumber kader dan anggota yang banyak. Jaringan vertikal dan horizontal persyarikatan mulai dari pimpinan ranting hingga pimpinan pusat yang tersebar di seluruh Nusantara. Kemudian amal usaha Muhammadiyah yang melimpah. Kemudian jaringan Muhammadiyah dengan organisasi yang sejenis juga banyak. Dan sistem perkaderan Muhammadiyah yang mapan. Begitu anak-anak, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan. Semoga bermanfaat. Nanti untuk minggu depan kita langsung masuk ke tujuan perkaderan Muhammadiyah, jalur kaderisasi Muhammadiyah, dan seterusnya. Kemudian bentuk kadernya, bentuk perkaderannya seperti apa. Gitu. Sampai di sini dulu Bu Ivin akhiri. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.